Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, mantap karena kita punya Tuhan kita yang luar biasa di dalam hidup kita, amin. Saya melihat sukacita yang terpancar dari muka Bapak Ibu. Oleh karena itu mari beri senyum kiri kanan depan belakangmu. Katakan kau luar biasa pagi hari ini, haleluya. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita punya Tuhan kita yang selalu setia, punya Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita, hingga kita semua boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini, amin. Ya, itu sebabnya hari Minggu ini dan minggu-minggu ke depan kita akan mencoba menerapkan budaya baru di dalam praise and worship, di dalam pujian dan penyembahan, di mana nanti saya nggak akan minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk duduk, tapi dari kesadaran Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana engkau menghormati Tuhanmu Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja. Jika engkau ingin mengagungkan Dia, engkau bisa bangkit berdiri, engkau bisa mengangkat tanganmu, engkau bisa berikan sorak-sorai buat Dia. Amin. Mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat Raja kita pagi hari ini. Beri sorak-sorai buat tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapa, kami datang, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang perkasa. Kau tahu setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya semua itu adalah rencana-Mu, ada rancangan-Mu yang indah yang akan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Tetap hati kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan, sepenuhnya bagi Engkau, Raja yang kami sembah, yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Ini pujian kami, ini sembah kami, yang kami bawa, kami angkat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku sungguh besar Kau Allahku. Amin. Oh, maka jiwaku sungguh besar Kau Allahku. Sembah kami bagi-Mu Bapa. Kau Allahku. Haleluya.
besar Tuhan, sungguh mulia nama-Mu. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan, naikkan mazmur-Mu bagi Allah-Mu yang besar. Dia perkasa, Dia ajaib, Dia mulia. Kami puji kebesaran-Mu, kami agungkan kedahsyatan-Mu. Semua perbuatan-Mu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Semua karya-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Yes, terus muliakan Dia, agungkan bagi nama-Nya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau mulia Tuhan, Engkau agung Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Sebab itu kami bawa hati kami yang mengasihi-Mu Yesus, yang mencintai-Mu Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Mari lebih lagi bawa hatimu di pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan segenap hati kami Tuhan, akan budi ku cinta Kau, ku cinta Kau. Amin. Kami puji Kau Yesus. Oh, kami sembah, kami sembah. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Katakan ku cinta Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Yes, amin.
Kami cinta Kau Yesus, kami cinta Kau. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Sebab kasih-Mu kepada setiap kami tak terbatas ya Bapa, dan tiada duanya di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini wujud syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami akan terus bawa sorak-sorai kami, pengagungan kami Tuhan, hanya bagi Raja kami yang luar biasa, Yesus Tuhan, Sang Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai buat Raja kita. Kita percaya bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya hari ini saja, bukan hanya besok saja, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kita, adalah hari yang terbaik Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pilih, ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, sama-sama katakan, hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu Tuhan yang memberi penghiburan. Dan iman-Mu katakan sama-sama, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Yang mau bersyukur bagi Tuhan, sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersama-sama katakan, hari ini yang terbaik. Akan ku pikul salibku Tuhan, akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Amin. Serukan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Sekali lagi,
hatiku senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Katakan hari yang terbaik, kami percaya hari yang terbaik sampai selama-lamanya. Hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini, hari yang terbaik. Sorak-sorai sekali lagi buat dia. Hari yang terbaik Tuhan akan terus nyatakan dalam hidup kita. Kita umat-umat pemenangnya Allah, terus bangkit bagi dia. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari serukan, bangkit, serukan nama Yesus. semuanya maju. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari semua bangkit laskar Kristus. Bangkit, serukan nama Yesus. Semuanya maju. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, Kalahkan semua musuh. nama Yesus. Di atas segala. Sorak lagi, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kami percaya Tuhan, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa yang berkuasa di dalam hidupmu sampai selama-lamanya? Nama siapa? Yang kami percaya Tuhan, ini iman kami Bapa. Kami percaya nama-Mu berkuasa sampai selama-lamanya. Nama Yesus. Come on, serukan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua. Lebih lagi buat Tuhan, amin. Lebih lagi buat Tuhan. Di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Bilang kiri kananmu, nama Yesus saya akan terus berkuasa di dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Kita lihat breaking news pada pagi hari ini. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak. Dua hal yang saya perlu tekankan itu, yang pertama, saat ini dibuka kelas bimbingan pranikah atau BPN. Ya, jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian ingin menikah ya bisa mendaftar. Ya, nanti di situ ada Jevanya dan juga Ivana. Bapak Ibu bisa menghubungi, saudara sekalian bisa menghubungi Jeva atau Ivana. Ya, jadi mari kita percaya lewat BPN ini kita akan terus dibekali bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin menikah, supaya rumah tangga ke depan dibangun di dalam dasar kasih Tuhan. Oke, selanjutnya ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 29 Mei diadakan hanya satu kali saja jam 9 pagi. Ya, jadi dipastikan hari Kamis kita akan beribadah bersama-sama peringati kenaikan Yesus Kristus, diadakan hanya satu kali saja jam 9, dicatat tanggalnya. Oke, ya itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Kita akan siapkan persembahan kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terus kami ungkapkan hati kami, rasa terima kasih kami di hadapan-Mu Bapa. Buat segala apa yang Kau telah perbuat, buat segala apa yang Kau telah lakukan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat setiap kebutuhan yang Kau senantiasa cukupkan di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh menikmati semua kemurahan demi kemurahan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami Bapa. Itulah sebabnya kami akan bawa persembahan kami, wujud syukur kami, terima kasih kami di hadapan-Mu ya Bapa. Yang terbaik sepenuhnya kami bawa bagi Tuhan kami, bagi Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bawa persembahan kami. Amin. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang setia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau terus Tuhan belajar untuk setia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata kami ya Bapa. Kami akan terus menyembah-Mu, kami akan terus mengasihi-Mu, Tuhan dan Raja kami. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan
hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Naikkan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Tetapkan hati kami Bapa, hati untuk percaya. Oh, ada saatnya yang ku hadapi, Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Amin. Ku memilih untuk tetap setia. Dan ini janji kami kepadamu Bapa. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, mengasihimu Bapa, Tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari bawa janji-Mu di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani-Mu Tuhan. melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata kami, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu,
kasih Tuhan. Ini pujian kami. Ini kata-kata kami yang keluar dari dasar hati kami Tuhan. Kami ingin tetap setia kepadamu. Kami ingin tetap percaya. Biar Engkau tetap dapati kami tetap setia apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami diizinkan Tuhan kembali melayani-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan kami buka hati kami yang paling baik Tuhan. Biarkan apa yang firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Itu menjadi tempat yang kami sediakan tempat yang baik sehingga itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah Engkau sesuka-sukamu. Roh Kudus, bekerjalah sesuka-suka Engkau juga. Bapa, ini hamba-Mu yang sangat terbatas. Tapi Engkau Allah yang tiada batas buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah kembali. Hari ini saya diberi tema dengan judul pemenang dan pecundang. Bagaimana kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di Matius 14 ayat 22 ayat 33. Tapi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Saya bacakan yang ganjil, yang genap. Nanti minta tolong Bapak Ibu untuk bacakan yang ganjil. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Silakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin berundah. Kita baca-baca sama-sama Bapak Ibu. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya percaya Bapak Ibu nggak pernah belum pernah tidak mendengar menurut saya tentang cerita ini. Yesus berjalan di atas air. Tapi hari ini kita belajar yang sesuatu yang dari firman Tuhan, karena menurut saya firman Tuhan tuh baru setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kita mau lihat lagi, saya akan maju ulang. Nah, kita lihat yang ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkanlah karena angin sakal. Nah, berapa mil itu Bapak Ibu? 1 mil itu kurang lebih ada 1.800 kurang lebih. Jadi hampir 1,8 kilo. Jadi kalau berapa mil, kurang lebih sudah berkilo-kilo perahu itu berjalan keluar dari pinggir pantai menuju ke tengah laut. Saya tidak tahu jelas berapa milkah yang sudah ditempuh, tapi 1 mil itu kurang lebih 1,8. Kurang lebih 1,8 berapalah gitu ya. Jadi sekitar 1.800 kilo, berarti sudah berapa mil yang firman Tuhan katakan, berarti sudah berapa jauh juga di tengah laut, menurut saya mereka sudah sampai tengah laut. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka sudah sampai tengah laut gitu, sudah berapa mil, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup hadap-hadapan.
Jadi perahu kita berjalan di depan, angin sakalnya tuh langsung ke kita. Jadi secara otomatis waktu ada angin sakal, perahu ini nggak bisa jalan. Perahu ini diam di tempat akan diombang-ambingkan saja. Karena untuk berjalan tuh harus melawan angin yang namanya angin sakal. Nah pada saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi pada murid-muridnya? Murid-muridnya mulai merasakan karena sudah di tengah laut, saya bisa merasakan kalau udah di tengah laut begitu, yang sudah gelap gulita, mungkin zaman dulu kalau sekarang tengah laut kan banyak kapal-kapal yang pasti ya berapa, mungkin waktu itu mungkin cuma ada kapal mereka aja apa-apa saya nggak ngerti. Tapi waktu zaman dulu menurut saya itu nggak ada lampu juga yang akan menerangi laut. Di tengah-tengah laut itu dalam sunyi sepi itu, waktu mereka ada angin sakal, otomatis yang ada dalam kehidupan mereka ada rasa cemas, ada rasa bimbang. Itunya tolong ikutin saya yang itunya next. Nah, ada rasa cemas, ada rasa bimbang Bapak Ibu. Jadi waktu mereka udah sampai ke sana, nanti udah ada angin sakal itu yang ada mereka bilang ada cemas, ada bimbang. Pada saat seperti itu. Karena apa? Karena ada kondisi angin sakal yang bolak-balik ke sana sehingga perahu mereka diombang-ambingkan. Tapi Bapak Ibu waktu mereka sempat wajar nggak mereka dalam situasi itu? Menurut saya sih wajar aja. Karena memang pada saat itu situasinya yang seperti itu. Tapi mari kita lihat yang tadi cemas, yang tadi bimbang, itu mereka kita masuk kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Siapa yang gak terkejut Bapak Ibu? Saya sampai seusia saya gini, saya mau 55 tahun Bapak Ibu, saya belum pernah melihat orang berjalan di atas air. Di tengah laut lagi, malam-malam gitu ya Bapak Ibu. Saya belum pernah dengar juga, saya belum pernah lihat, kalau saya belum pernah lihat entah kalau Bapak Ibu. Tapi waktu mereka seperti itu dalam keadaan kondisi cemas, dalam kondisi bimbang, mereka tuh pas melihat satu sosok di tengah laut ada yang berjalan, siapa yang tidak deg-degan? Yang tadi cemas, yang tadi takut, berlangsung menjadi apa? Menjadi takut lah, tadi cemas, tadi bimbang, dia langsung naik menjadi tingkatannya menjadi takut. Nah waktu takut itu mereka, siapa yang gak takut tengah-tengah gitu ada orang yang berjalan gitu kan, di tengah gelap gulitanya malam, adalah satu sosok yang berjalan di atas air. Saya pun kalau dalam kondisi itu pasti takut, seandainya saya pada posisi itu. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Jadi waktu melihat ya pasti terkejut. Tapi yang tadi cemas, yang tadi bimbang, waktu mereka melihat satu sosok berjalan di atas air menjadi berubah menjadi takut. Naik ya Bapak Ibu ya, dari cemas, bimbang dia menjadi takut. Karena apa? Karena melihat sosok yang ada orang berjalan. Sehingga kenapa mereka menjadi takut, lalu mereka bilang itu hantu. Waktu mereka katakan itu hantu, gak cuma bilang, itu ada hantu loh, gak gitu. Waktu mereka berteriak, itu hantu. Jadi saking takutnya mereka gak cuma bilang itu hantu. Dan apa yang dilakukan? Mereka berteriak-teriak. Waktu mereka berteriak-teriak itu masuk tahapan yang dinamakan takut berlebihan. Jadi gak cuma takut. Kalau dulu saya waktu kecil kan, entah kalau Bapak Ibu saya tinggalnya rada di kampung lah dulu ya. Di Teleduk itu dulu ibaratnya. Jadi kalau misalnya malam-malam itu jalan gitu pasti kan ada yang lewat numpang lewat gitu ya. Gitu. Oh dulu saya waktu itu seperti itu. Nah itu takut Bapak Ibu. Tapi yang dialami murid-muridnya ini adalah takut yang berlebihan. Sehingga apa? Mereka teriak-teriak. Nah saking teriak-teriaknya mereka lupa siapa dia. Mereka nggak ingat belum 1x24 jam. Kalau mereka bersama-sama Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan tidak termasuk laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak dan sisanya 12 bakul. Dalam nggak sampai 24 jam mereka sudah lupa itu. Karena apa? Karena posisi mereka itu udah dalam keadaan takut yang berlebihan. Waktu takut yang berlebihan otomatis pikiran kita apa semua kita tuh nggak bisa berjalan dengan normal. Yang ada di kepala kita semua adalah ketakutan. Ketakutan yang menimpa pada saat itu. Dan itu mereka nggak cuma takut ya, dengan takut ya dengan jerit-jerit Bapak Ibu. Nggak peduli mereka siapa gitu. Saking takutnya mereka menjerit-jerit. Nah waktu kita masukin takut yang berlebihan itu Bapak Ibu, itu hilang semua.
Tetapi yang luar biasanya, tetapi segera Yesus waktu dia lihat murid-muridnya takut, segera Yesus katakan apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat itu juga, waktu murid-muridnya teriak karena ketakutan, Yesus segera mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Harusnya kalau udah seperti itu Bapak Ibu, kalau kita dalam ketakutan, saya percaya waktu anak saya takut, anak saya apa dulu gitu ya, kalau saya langsung peluk dia, ada mama di sini. Jadi kalau saya bangunin anak saya, kalau malam gitu, saya nggak bisa bangunin langsung bangun-bangun gitu, enggak. Kalau dia kaget, dia langsung kaget gitu kan, kayak takut, saya akan peluk dia. Saya akan peluk dia, tenang, ada mama, ada mama. Anak saya tuh langsung diam. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus segera berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Harusnya mereka tuh dalam ketenangan yang luar biasa. Harusnya langsung takutnya hilang, itu damai sejahtera tuh ada dalam murid-muridnya. Tapi karena takut tadi, waktu Tuhan Yesus katakan tuh takut itu enggak hilang Bapak Ibu. Apa yang menjadi takut yang berlebihan tidak hilang itu menjadi kurang percaya. Sebab itu Petrus katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu ketakutan yang berlebihan belum hilang, menjadilah orang yang kurang percaya. Apakah itu benar Tuhan Yesus kah? Apakah itu bukankah? Makanya Petrus katakan, kalau memang benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air mendapati engkau. Seberapa banyak di antara kita dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang kurang percaya. Berapa banyak kita, tanpa kita sadari, kita juga sering masuk dalam kondisi yang kurang percaya. Nah Bapak Ibu waktu masuk dalam kondisi kurang percaya, Petrus katakan kalau aku itu suruhlah jalan, dia berjalan. Pada saat itu karena kurang percaya, sebenarnya dia kurang percaya, dia berjalan. Tapi karena kurang percayanya itu, waktu dia berjalan, mulai berjalan, sudah berjalan loh Bapak Ibu, bukan baru turun tapi sudah berjalan. Ada angin lah mulai tiup kanan tiup kiri. Petrus yang memang belum kehilangan rasa takut berlebihan itu, yang tetap ada kurang percaya, apakah itu Tuhan yang ada yang saya bisa berjalan. Akhirnya apa yang terjadi sama Petrus? Dia tenggelam. Pada saat itu dia tenggelam. Waktu Petrus tenggelam, itulah yang dinamakan Petrus kalah. Dia kalah. Petrus tidak bisa menguasai pemikirannya, tidak bisa menguasai pikirannya, tidak bisa membangun apa yang sudah dia jalani bersama Tuhan Yesus. Yang barusan dialami dia. Memberi makan 5.000 orang, segitu 5.000 yang banyak itu lupa dalam sekejap. Akhirnya apa? Waktu Petrus tenggelam, itu yang dinamakan Petrus kalah. Bapak Ibu saya ajak buka di Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke, nanti kita balik ke sini lagi ya. Yosua 1 ayat yang ke 20, ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian, ini cerita tentang Yosua. Kalau kita ambil lagi yang di Matius awal Bapak Ibu ya, Matius yang ayat ke-14 tadi. Kalau kita lihat yang pertama murid-muridnya itu, sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Kata memerintahkan itu dia harus tahu ini Yesus yang memerintahkan untuk mendahulinya. Kalau pada saat itu murid-muridnya punya kepercayaan yang tinggi, iman yang bagus, dia akan ingat waktu Tuhan Yesus sebelum mereka berjalan, Tuhan Yesus itu memerintahkan mereka untuk mendahuluinya. Jadi percaya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus memerintah untuk mendahuluinya, dia akan tahu sepanjang perjalanan itu akan terjadi apa, akan seperti apa. Tapi kalau dia punya iman, murid-muridnya punya iman, dia nggak akan dalam situasi yang tadi seperti Petrus kalah. Yosua, waktu dia sesudah Musa mati, dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan, itu perlu iman yang besar. Karena segitu banyak juga yang dibawanya dia untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Tetapi kita lihat janji Tuhan tadi. Tuhan bilang semua janjinya tuh ada. Tetapi yang kita alami sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali kita lupakan janji Tuhan. Sebab itu Tuhan memberikan penguatan sebelum Yosua berperang, dia memberi penguatan dulu kepada Yosua. Ya kan, firman itu menguatkan dulu. Dia katakan seperti ini di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang pertama. Ayat yang ke-8, ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 3 penekanan yang ditekankan sebelum Yosua berperang. Gak satu kali, karena di Tuhan tahu, karena Allah tahu. Sepanjang peperangan ini akan ada segitu banyaknya orang, akan ada yang orang bangsa Israel ada ngeluhnya, ada apanya. Sebab itu Tuhan memberi kekuatan kepada melalui firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali penekanan, membuat apa? Membuat Yosua tahu kalau dia gak akan ditinggalkan Tuhan. Sebab itu Yosua baru berani memimpin ke sananya. Yosua adalah seorang yang taat dan dia seorang yang beriman. Sebab itu dia berjalan ke sana, dia untuk berperang, membawa bangsa Israel ke sana. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya Yosua tidak punya iman, tidak percaya kepada Kristus, dia tidak akan berjalan. Sebab itu Yosua berjalan karena dia sudah pegang janjinya Tuhan. Sudah pegang pasti sama Tuhan. Bahkan Tuhan sudah sampai 3 kali menguatkan. Bahkan kalau Yosua 1 sampai akhir, di akhir nanti ayat yang Yosua itu ada lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi sepanjang Yosua 1 itu ada 4 kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemenang butuh yang namanya iman, percaya kepada Kristus. Saya dari tahun 2024, kuping saya tidak bisa tutup terus, mata saya nggak bisa tutup terus, yang pabrik banyak tutup, ya kan, yang di PHK otomatis banyak, ya kan, keadaan ekonomi yang nggak menentu, segala macam. Itu kuping saya nggak bisa tutup, mata saya nggak bisa tutup juga Bapak Ibu. Tutup mungkin sekejap, kalau tutup lama saya nggak bisa jalan juga dan saya nggak bisa dengar Bapak Ibu. Nah tutup saya buka. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya memang seperti itu.
Dan setiap tahun saya kalau akhir tahun itu masukin tahun 2000 yang akan ke sana akhir tahun saya berdoa pada Tuhan, Tuhan aku percaya walaupun gonjang ganjing segala macam tapi aku masukin tahun 2025 aku percaya menjadi tahun yang lebih baik bersama Engkau. Saya punya iman gak Bapak Ibu? Iman. Nah waktu saya masuk saya begitu. Iman Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu waktu saya masuk Januari masuk. Iman saya tetap ada dong, ya kan? Masuk Januari, saya punya catatan, buku catatan kecil Bapak Ibu, catatan kecil. Jadi yang Januari tahun 2004 tuh saya punya. Nah pas masuk tahun Januari, omsetnya sudah mulai turun. Saya punya iman lagi, Tuhan saya percaya Februari akan jauh lebih baik. Selalu saya perkatakan itu. Februari masuk, lebih baik gak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu lebih baik gak dengan situasi yang sekarang? Wah saya kayaknya khotbah sendiri nih kayaknya Bapak Ibu. Lebih baik gak Bapak Ibu? Tidak. Waktu masuk ke Februari, tidak lebih baik dengan situasi ekonomi sekarang. Waktu masuk Maret, Lebaran, oke lah. Wah masuk April, tenang tetap tenang. Sampai sekarang saya berdiri ini bulan 5/25. Menurut saya omset saya sampai yang tahun kemarin pun akan jauh lebih baik tahun yang kemarin, yang ini gak sampai seperti itu. Bukan saya mendahului Tuhan, karena memang saya sudah lihat track recordnya Bapak Ibu kurang lebih. Tapi Bapak Ibu, waktu saya berjalan seperti ada gak kecemasan di hati saya? Ada. Ada gak ketakutan di hati saya? Ada loh. Siapa yang gak cemas, siapa yang gak. Kalau kita beli baju ya Bapak Ibu, itu bisa ditahan. Tapi lambung tengah ini, kawasan tengah di tubuh kita, itu gak bisa untuk 3 hari didiamkan Bapak Ibu. Kalau mungkin kita sekarang banyak ibu-ibu yang melakukan puasa 16 jam, 18 jam, 20 jam, 24 jam, mungkin bertahan sampai 3 hari. Selebih 3 hari lambung tengah ini gak bisa Bapak Ibu diajak kompromi. Nah itu pun yang membuat saya takut, membuat saya cemas menghadapi hari-hari ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak masuk dalam ketakutan yang berlebihan. Kalau saya takut Bapak Ibu, saya takut itu jantung saya berpacu lebih cepat. Lebih cepat Bapak Ibu. Jantung saya berpacu lebih cepat. Nah yang bisa mendiamkan jantung saya itu Bapak Ibu, dada saya berdetak dengan cepat itu cuma saya pribadi sendiri. Bapak Ibu juga demikian. Nah waktu saya masukin tahapan seperti itu ya Bapak Ibu, cemas itu ada, bimbang itu ada, takut juga ada lah Bapak Ibu masukin ya. Tapi waktu itu kalau kita lihat seperti firman Tuhan, kalau saya tetap punya iman saya itu membawa saya tidak sampai saya jatuh dalam takut berlebihan. Gak sampai saya teriak-teriak, gak sampai saya gak bisa tidur Bapak Ibu, gak sampai seperti itu. Karena apa? Karena saya punya iman. Walaupun saya belum sampai pada kemenangan gitu kan. Kemenangan ini belum ya Tuhan, tapi saya punya iman. Iman itu yang membuat saya, yang kalau tadi Petrus tenggelam, saya gak sampai tenggelam. Karena saya punya iman. Waktu saya berjalan gitu. Nah tapi Bapak Ibu, yang tadi saya bilang, data Bapak Ibu, data itu gak bisa dipungkiri. Tahun 2025 bukan lebih banyak orang yang kerja, tapi lebih banyak orang yang tidak kerja. Satu lowongan bisa diisi, satu lowongan yang pelamarnya tuh banyak sekali. Jadi bukan semakin baik masukin tahun 25. Tapi semakin banyaknya orang yang tidak bekerja, semakin banyaknya PHK yang terjadi. Nah Bapak Ibu, waktu kita masuk dalam punya iman, kita percaya Bapak Ibu, kita iman, kita punya percaya, kita tidak akan masuk dalam yang takut berlebihan. Sampai cemas, bimbang, oke lah karena kita manusia. Satu kali beberapa minggu yang lalu saya sempat makan sama Bapak Ibu satu mobil, saya bilang gini, Bu, Pak, kita memang beriman, tapi keadaan tidak bisa kita pungkiri. Saya bilang. Pemasukan berkurang, PHK banyak, omset menurun, itu gak bisa dibohongi. Saya bilang. Data itu gak bisa tutupi.
Saya bilang gitu. Tapi Bapak Ibu, hari-hari yang kemarin sebelum saya lanjutkan Bapak, hari-hari yang kemarin, kalau suami saya masuk ke dalam pasar ya Bapak, jadi dia dari itu ke pasar, dia kalau pulang gini bilang saya, sebenarnya sih takut juga di sana ya. Kenapa Pak? Di dalam sepi. Mereka bilang, Tanah Abang itu Bapak Ibu kiosnya gak cuma 1.000 tapi puluhan ribu. Sampai saya pulang lah dia bilang, di dalam tuh nakutin loh sebenarnya. Kenapa emang? Di dalam sepi Pak. Ada yang gak penglaris. Yang tadi saya bilang, ada yang cuma penglaris berapa potong. Mereka sudah rugi bayar sewa toko. Mereka rugi juga bayar pegawai. Suami saya bilang gitu. Kenyataannya memang sepi. Di dalam. Tapi tahu gak Bapak Ibu, pas dia bilang gitu, dia bilang ini sama saya. Tapi kita tetap bersyukur loh, kita tetap ada. Dia bilang gitu, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan tetap kita ada, kita masih bisa jual barang, kita masih apa. Dia bilang gitu, tapi dalam hati saya, iya bersyukur, tapi omset turun bos. Dalam hati saya gitu. Dia bisa bilang bersyukur karena dia gak tahu data Bapak Ibu datanya. Tapi saya yang pegang data omset turun bos gitu, maksudnya gitu ya. Jadi secara gak langsung saya juga cemas ya kan. Satu juga saya deg-degan, tapi ada suami saya yang memberi kekuatan. Kita tetap bersyukur. Nah Bapak Ibu, saya tadi buka di Google pagi. Dari perjanjian lama perjanjian baru itu Alkitab itu. Kata bersyukur itu cuma 50 lebih. 59 kalau, tapi ini nur Google ya Bapak Ibu, saya nggak cek satu-satu ya. Cuma 59 kata bersyukur. Sebegitu banyaknya manusia, sebegitu banyaknya orang. Waktu kita dalam keadaan situasi yang diombang-ambingkan ada angin sakal. Kita lupa apa yang Tuhan lakukan sama kita sebelumnya. Kita lupa sama yang Tuhan perbuat sama kita. Sehingga waktu itu kita nggak ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Kalau suami saya masih bilang bersyukur, akhirnya saya bilang sama anak, iya ya kita masih bersyukur loh. Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih adakan kita. Langsunglah anak-anak saya, iya dibanding ini, kita masih bersyukur. Jadi walaupun situasi apapun ada ucapan syukur yang keluar. Nah situasi kita kebanyakan tanpa kita sadari, dalam situasi kita diombang-ambingkan secara ekonomi, secara kesehatan, secara rumah tangga, yang ada apa? Yang ada ketakutan. Ketakutan itu menguasai kita. Sebab itu Alkitab katakan, Alkitab menulis kata jangan takut itu ada 365 kata jangan takut. Karena ternyata manusia banyak takutnya dibanding gak takutnya. Makanya dia kata 365 kata jangan takut, jangan takut. Berarti hampir kurang lebih 1 tahun itu ucapan jangan takut, jangan takut. Karena yang kita masuki hari-hari ini memang kasus masuk tuh semuanya serba takut Bapak Ibu. Tapi waktu kita punya iman seperti Yosua, kita sudah pegang janji Tuhan. Kita sudah pegang janji Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang lagi? Kenapa kita mesti cemas lagi? Karena janji Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, waktu saya bilang gini sama suami saya, gak cuma suami saya yang bilang sepi ya kondisi pasar ya. Kalau teman-teman saya datang ya ke tempat saya suka bilang gini, gimana hari ini kok? Wah, cuma gitu doang. Sepi. Bahkan sepinya pakai segala macam lah. Ya kan? Segala macam lah, inilah itu. Tapi semua yang datang itu gimana kok kondisi sepi. Kalau saya telepon kontak teman-teman saya gimana kok? Sepi nak. Gitu. Itu memang kondisi, memang data. Yang gak bisa kita pungkiri memang keadaannya seperti itu. Kalau kita mau rame pun gak bisa, memang keadaannya seperti itu. Kita mau lari pun dari Indonesia mau kemana juga sama Bapak Ibu. Gak di Jakarta kita mau pergi ke Bandung, mau pergi kemana semuanya sama. Karena kondisinya seperti itu. Dan kita gak bisa lewati, gak bisa kita pergi dari sini. Sama seperti itu. Petrus waktu itu juga, murid-murid Tuhan Yesus.
sudah di tengah laut, kepalang tanggung. Gak bisa balik lagi ke sana karena berapa mil juga ada angin sakal yang dia mau maju juga gak bisa, mundur juga sudah berapa jauh. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya kepada Kristus. Kenapa kita gak melangkah maju? Kita gak melangkah maju, data silakan data. Kondisi sekarang silakan. Ya gak sih? Ekonomi yang sekarang silakan aja. Kita gak bisa tentang mereka kok. Situasi yang sekarang silakan. Emas yang naiknya tinggi silakan gitu kan. Ya kan? Semuanya silakan. Karena memang kita nggak berdaya. Kita nggak bisa bilang stop emas jangan naik tinggi gitu. Stop dolar jangan naik tinggi, beras jangan mahal-mahal gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu memang udah terjadi. Yang terjadi sekarang ya seperti itu. Stop gitu misalnya, pabrik jangan tutup. Nggak bisa kata bos pabrik. Dia rugi terus. Siapa yang mau nalangin rugi terus? Mau bayar karyawan mau sampai kapan kata mereka gitu. Kalau dulu saya tanya sama pabrik gimana lu on off. Jadi kalau pabrik masuk sekarang nih on off. Jadi kalau masuk dibayar nggak, masuk nggak dibayar. Kalau mereka kerja 6 hari, sekarang udah kerja 3 hari. 3 hari pun masih nunggu order. Kalau nggak ada order mereka nggak kerja. Nah mau sampai kapan mereka juga membiayai pegawainya. Akhirnya apa ya mereka ambil jalan pintas atau tutup. Nah kita nggak bisa halangin mereka jangan tutup doang kasihan orang nggak bisa. Karena memang itu yang terjadi. Tapi waktu itu terjadi Bapak Ibu, itu cuma data buat kita anak-anak Tuhan, amin. Data, cuma data. Dan sekarang itu yang terjadi. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, percayalah kata Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini perintah, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa kita nggak tetap teguh berjalan untuk sampai kita yang dinamakan punya mental pemenang, punya pemikiran kita pemenang, nggak cuma pemikiran kita yang kalah hari ini saya nggak bisa apa-apa, ya udah terima aja. Kita menyalahkan sesuatu, kenapa ini seperti ini, kenapa seperti itu, nggak ada lagi yang terjadi sama kehidupan kita. Yang ada apa? Biarkan ini terjadi, tapi waktu saya berjalan bersama Tuhan, saya akan melewati hari demi hari, tahun demi tahun, sampai kita menutup mata, dipanggil Tuhan. Sebabnya itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita katakan, jangan pernah takut menghadapi hari-hari yang ada. Jangan pernah bimbang menghadapi hari-hari yang ada. Saya, waktu bawa firman Tuhan ini, saya butuh berapa banyak yang saya ulang lagi, saya pelajari lagi. Karena firman Tuhan ini membuat peneguhan kepada kita. Saya punya tips buat Bapak Ibu, waktu saya baca firman, saya suka katakan gini. Jadi kalau misalnya ada ayat gitu ya, misalnya dia katakan gini, aku akan menyertai engkau. Saya katakan, aku itu adalah Allah, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai Hana. Jadi kata engkaunya itu saya ganti dengan kata diri saya. Nah, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan Hana. Itu tips dari saya Bapak Ibu. Jadi itu memberi saya kekuatan. Jadi enggak saya bilang engkau gitu, enggak kamu atau kami, enggak. Tapi firman Tuhan itu saya ganti dengan nama saya. Aku kata Allah tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan Hana. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Hana. Dan itu terulang-ulang dalam hidup saya. Waktu Tuhan katakan, tenanglah aku ini jangan takut. Jadi saya kata, tenanglah aku ini jangan takut Hana. Nah itu tips dari saya Bapak Ibu untuk memberi saya kekuatan. Yang tadi saya bilang, saya masuk dalam ketakutan, saya masuk dalam kebimbangan, tapi saya tidak pernah biarkan diri saya dengan takut yang berlebihan. Saya tidak mau melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya dalam kehidupan saya. Waktu kita punya iman, kita percaya kepada Kristus, kita akan berjalan bersama Kristus. Kita sambung lagi di ayat yang ke 29. Yang kata Yesus, datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkannya. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin takutlah dia mulai tenggelam. Nah ini yang saya suka dari Petrus. Waktu dia mulai tenggelam, dia gak sampai tenggelamnya blep sampai ke bawah ya enggak Bapak Ibu.
Waktu dia mulai tenggelam, apa yang dia katakan? Tuhan tolong aku. Dia tahu itu Tuhan yang berjalan di atas air. Tapi kenapa imannya gak pernah percaya dari awal kalau itu Tuhan? Kenapa takut itu masih melanda? Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita sepenuhnya akan Kristus. Ketidakpercayaan kita akan kedaulatan Tuhan. Ketidakpercayaan kita akan kekuasaan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan itu diragukan oleh kita. Tapi Petrus di waktu mau tenggelam, dia katakan, Tuhan tolong aku. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Di mana posisi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada di dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal? Apakah Bapak Ibu sedang melihat hantu sehingga berteriak-teriak? Apakah Bapak Ibu masuk dalam kapasitas yang sudah tenggelam saat ini? Tapi kita belajar dari Petrus, waktu dia mulai tenggelam, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Saat-saat saya tidak mampu Bapak Ibu, saat saya tidak mampu dengan pemikiran saya tidak bisa menceritakan bagian yang terpenting sekali kepada suami saya. Dalam arti kata gini, karena saya tahu kalau saya menceritakan bagian yang bikin takutan di hati saya sudah takut, saya akan menularkan spirit takut kepada suami saya. Dan suami saya akan menjadi lebih takut, lebih pemikiran. Makanya saya kalau ada sesuatu yang menakut hati saya akan simpan dalam hati dan saya akan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Karena itu jalan keluar satu-satunya yang saya hadapi. Waktu saya berkatakan Tuhan tolong aku, waktu saya punya iman percaya kembali, saya percaya kepada Kristus dia akan menolong saya, pikiran saya itu tenang. Waktu pikiran saya tenang, saya bisa mengerjakan banyak hal dengan pikiran saya tenang. Sehingga saya tidak cuma berteriak-teriak karena ketakutan menghadapi situasi yang sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sekarang ada dalam situasi yang menakutkan, membimbangkan Bapak Ibu, peganglah kata Kristus. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu berlaku juga kepada Bapak Ibu dan saya. Tenanglah, aku ini kata Kristus, jangan takut. Bahkan Allah bilang kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi bagian itu yang kita pegang Bapak Ibu. Bagian itu menjadi pegangan kita. Tuhan, saya percaya waktu saya melangkah bersama Tuhan, adakah yang tidak mungkin? Kita percaya itu menjadi mungkin. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Dan saya tahu Bapak Ibu pulang bilang gini, mungkin ada di dalam hati Bapak Ibu yang pulang, iya tapi saya tidak ada jalan keluar. Sakit saya belum sembuh, ekonomi saya juga belum baik, rumah tangga saya juga belum baik, anak-anak saya juga belum baik. Angkatlah tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Waktu Petrus mengangkat tangannya berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Saat itu juga dia mengulurkan tangannya mengambil Petrus untuk naik lagi masuk ke dalam perahu. Dia tidak biarkan Petrus sampai ke bawah tenggelam dulu. Sekejap waktu dia berteriak, Tuhan tolong aku. Saat itu juga tangan Tuhan yang akan mengangkat dia. Jangan pernah takut menghadapi hari yang sekarang. Jangan pernah bimbang menghadapi hari yang sekarang. Dan saya percaya, kata jangan takut. Setiap hari boleh kita ulang. Waktu pagi kita bersyukur. Saya kalau bersyukur Bapak Ibu pagi saya katakan yang Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih untuk hidupku, hidup suamiku Edi Mardianto. Saya bilang loh Bapak Ibu, suami saya Edi Mardianto gitu. Saya takut karena nama Edi banyak nanti bingung gitu ya. Jadi saya bilang Tuhan, saya terima kasih untuk hidup saya, suami saya Edi Mardianto, anak-anak kami, Jevanya, Hagai, Abigail, bahkan kami sudah punya mantu ya Bapak Ibu. Saya tambahkan Ivana, bahkan Ivana sekarang sudah lagi isi, saya tambahkan cucu saya. Itu masuk dalam doa pagi saya. Terima kasih Tuhan
untuk hidupku, suamiku Edi Mardianto, anak-anak kami, Jevanya, Hagai, Abigail, Ivana, bahkan cucu yang ada dalam perut Ivana. Itu yang saya lakukan. Tapi waktu saya hari ini juga Bapak Ibu, saya firman Tuhan itu bukan buat Bapak Ibu. Tadi yang saya baru cari tadi yang 365 kali, jangan takut. Mulai hari ini kita katakan setiap pagi, Tuhan aku tidak pernah takut. Aku akan berjalan dengan iman kepada Kristus menghadapi hari ini. Hari besok juga kita akan ulang lagi. Waktu kita udah ucapan terima kasih, Tuhan aku tidak takut menghadapi hari yang hari ini. Karena aku berjalan bersama dengan Kristus. WL Singer silakan Mas, silakan naik. Dan Bapak Ibu, dan saya percaya waktu kita terus menggemakan, jangan takut, jangan takut. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Bapa yang setiap saat sama-sama kita, bareng-bareng kita, berjalan bersama dengan kita. Kenapa kita masih takut? Kenapa masih kita bimbang? Toh sampai hari ini Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan luar biasa gak buat Bapak Ibu dan saya? Sampai hari ini loh Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu, sampai saya berdiri di sini juga Bapak Ibu. Itu pemeliharaan Tuhan tuh gak pernah habis. Dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Sampai usia saya sekarang, usia saya masuki 55. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya sampai nanti kita bertemu Tuhan kembali. Hari demi hari kita katakan, Tuhan aku tidak pernah takut. Mulai hari ini aku perkatakan, aku tidak akan pernah takut lagi berjalan menghadapi hari ini. Situasi apapun yang terjadi. Apakah aku sekarang dalam tengah laut yang sedang menghadapi angin sakal? Apa aku masih diombang-ambingkan oleh sepoi-sepoi angin laut? Tapi aku lihat kalau Tuhan sudah memerintah, sudah berjanji kepadaku, sudah berjanji memerintah kepada kita, jangan takut. Dia yang akan membawa kita keluar daripada laut-laut itu. Dari setiap masalah kita, setiap apa yang terjadi kepada kita. Yang paling penting, kita punya iman, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Dan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Apapun yang kita hadapi, mari kita mau belajar ucapan syukur. Kalau tadi di Alkitab itu cuma 59 kata ucapan syukur. Hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini, bahkan yang nanti nonton di YouTube, kita setiap hari kita ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Sehingga waktu aku melangkah, aku tidak pernah takut lagi berjalan bersama dengan Engkau. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus itu yang pelihara kita. Yesus Peliharaku. Tak usah ku susah. Ada siapa? Ada Roh Kudus yang hibur kita. Kenapa kita mesti cemas? Dia setiap saat memberkati kita. Dia memberkati. Bapak Ibu sekalian, El Shaddai, Dia Maha Kuasa, Dia Allah yang luar biasa. Siapa yang besar? Yesus yang lebih besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melihat
Bapak Ibu ada yang suami istri, sini Pak Edi sama aku, sini Pak Edi. Bapak Ibu suami istri, Bapak Ibu boleh pegangan tangan. Bapak Ibu yang anak atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saling menguatkan. Saling menguatkan, katakan. Saling menguatkan. Nah, sini. Kita saling menguatkan. Kita katakan. Tak usah ku takut. Kita nggak takut. Kita katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tak usah ku bimbang. Yesus akan pelihara rumah tangga Bapak Ibu dan rumah tangga saya. Yesus akan pelihara anak-anak Bapak Ibu dan anak-anak saya. Yesus akan pelihara cucu Bapak Ibu, menantu Bapak Ibu dan anak-anak saya. Yesus yang akan memelihara semuanya. Yesus akan memelihara secara ekonomi, kesehatan. Tapi mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur sebab Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan terlalu baik buat kami Tuhan. Allah, Engkau Allah yang luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah, Engkau Allah yang maha kuasa. Allah maha dahsyat buat kami Tuhan. Engkau besar Tuhan, besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Engkau luar biasa. El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapak, ini ungkapan syukur kami kepada Engkau. Mulai saat ini Tuhan, kami tidak takut lagi berjalan bersama Engkau. Kami tidak mau menjadi orang yang kalah Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang menang. Karena menang kalah ditentukan oleh diri kami sendiri Tuhan. Kami boleh menguasai hidup kami Tuhan, pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau firman-Mu katakan, renungkanlah firman itu tiap-tiap hari. Biar kami mau membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu. Itu akan banyak waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kita katakan kembali, kami tidak takut mulai hari ini Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang Allah yang luar biasa. El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Allah Maha Kuasa. Kami enggak takut, kami berjalan bersama dengan Engkau. Dia besar, El Shaddai mulia. Kita agungkan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah.
di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Apakah Bapak Ibu pagi ini merasakan ketakutan yang luar biasa? Yang membuat Bapak Ibu merasa takut sekali. Bolehkah Bapak Ibu mengangkat tangan? Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran Ibu Hana, Tuhan. Pakai Ibu Hana luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmah, tambah-tambahkan kesehatan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, siang hari ini. Kalau ada di antara jemaat yang mengangkat tangan, perlu pertolongan-Mu Bapa. Kalau yang sakit pagi ini, mereka boleh disembuhkan oleh Engkau Yesus. Kalau mereka dalam kesulitan keuangan, Engkau sumbernya Tuhan. Kalau mereka dalam kesulitan keluarga Tuhan, bukankah kasih itu yang memsatukan mereka Tuhan? Makasih Bapa. Kami orang-orang pemenang. Kami orang-orang yang selalu menang bersama Engkau Yesus. Karena itu janji Engkau kepada kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami ada yang menang, orang-orang yang pemenang. Terima kasih Bapak buat firman yang telah disampaikan. Biar firman itu boleh merema dalam hidup kami. Kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami, dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang pemenang. Kami bukan orang yang kalah Tuhan, bukan pecundang Tuhan, tapi kami orang pemenang. Bersama Engkau kami boleh menang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang kita boleh angkat tangan kita. Diberkatilah Bapak Ibu hari ini. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu, Tuhan akan jawab. Damai sejahtera sukacita melingkupi keluarga itu selama-lamanya. Damai sukacita itu melingkupi Bapak Ibu sehari sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan